Halo marketers, kita kembali di program Trending, Trend and Marketing sore kali ini bersama saya lagi Sigit Kurniawan, Editor in Chief Marketer. Trending kali ini akan menjelajahi dunia kreatif dari sebuah agensi multimedia dan studio animasi yang menginspirasi, dari membuat konsep kreatif hingga pengembangan visual yang memukau. Mari kita telusuri bagaimana agensi ini membawa ide-ide menjadi kenyataan melalui teknologi terkini. Nah, teman-teman marketer, di studio marketer sudah ada kehadiran narasumber kita dari Duality Studio, sebuah agensi video multimedia dan studio animasi yang terintegrasi menciptakan pengalaman imersif untuk membangkitkan emosi manusia melalui grafik gerak atau instalasi seni. Nah, selamat datang Mbak Laila Cherry selaku Chief Business Development Officer Duality Indonesia. Halo Mbak. Halo Mas Sigit. Selamat sore. Sore. Oke, terima kasih Mbak sudah datang dan berkunjung di studio marketer nih. Ngomong-ngomong, pengalaman sore ini untuk menuju studio gimana Pak? Pasti cukup kusut struggling ya? Struggling kusut ya, tapi kan Jakarta ya. Kayaknya kalau nggak struggling nggak macet bukan Jakarta sih. Kayaknya malah terasing nanti kita kalau kok cepet apalagi di hari kerja ya. Benar. Oke Mbak, kali ini kita akan ngobrolin tentang industri kreatif ya, terutama bagaimana nanti Duality Indonesia ini berperan untuk menyumbangkan ide-ide kreatifnya dalam dunia animasi, dalam dunia media dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke lanskap dunia kreatif, mungkin kita selaraskan dulu ya pemahaman industri kreatif itu seperti apa. Nah, menurut Mbak Laila ini, siapa Laila ya, benar ya? Panggilannya boleh Ella aja. Mbak Ella, sorry. Iya. Ya, ini nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Oke, untuk yang pertama, sebelum kita masuk lebih dalam tentang dunia kreatif, kita samakan dulu Mbak ya, tentang apa sih industri kreatif dari kacamata Mbak Ella ini. Silakan Mbak. Ya. Kalau industri kreatif sendiri sih pada dasarnya sangat luas ya Mas. Karena kan industri kreatif bisa mulai yang pakai panca indera gitu ya. Mulai dari yang dilihat, terus kemudian yang didengar, yang bisa kita touch, itu semua bisa bentukannya bisa jadi dalam bentuk industri kreatif gitu. Tapi mungkin kalau korelasinya dengan Duality Studio sendiri, kita memang bergerak di industri kreatif, tapi kita lebih banyak di visual tuh Mas. Yang mana irisannya dengan hari-hari industri kita di dunia periklanan, di desain komunikasi visual, desain ruang, kemudian juga banyak untuk sebenarnya korelasinya untuk tools marketing communication sendiri ya, dari perusahaan-perusahaan yang memang pada dasarnya yang kita buat itu selalu align dengan kebutuhan kreativitas dari klien itu sendiri sih. Oke. Nah, nanti sebelum masuk ke siapa dan apa aja layanan dari Duality Indonesia, kita ini dulu Mbak, kalau kita lihat lanskap industri kreatif saat ini, kira-kira apa yang saat ini perlu di-highlight nih Mbak? Apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi tren baru, namun sekaligus apa yang menjadi tantangan nih bagi para pemain industri kreatif seperti Duality ini? Kalau yang menjadi tren mungkin kayaknya hampir di semua lini itu ada kaitannya atau ada efeknya dari pengembangan AI ya Mas. Teknologi artificial intelligence itu kan di mana-mana sekarang nih, termasuk juga di industri dunia kreatif. Itu mungkin trennya lagi banyak ke sana juga. Tapi kalau yang relate dengan industri yang mana kami gerak di sini adalah mungkin dari segi permainan animasinya itu juga udah banyak dibantu pakai si AI itu sendiri. Kemudian juga kita banyak sekarang tuh mungkin orang udah lebih aware ya dengan digitalisasi, kemudian juga prakteknya, aplikasinya udah lebih luas tuh Mas. Jadi yang dulu tuh digital kayak ini mesti serius ya, mesti yang canggih-canggih banget. Nah ternyata dengan pengemasan kreativitas di sana bisa jadi bentuknya jadi art, terus kemudian jadi lebih seru gitu Mas, jadi lebih imersif. Nah ngomong-ngomong soal AI, kecerdasan buatan ini kan saat ini lagi sangat ngepop ya, populer dan tingkatnya itu mungkin AI udah puluhan tahun udah ada sebenarnya. Cuma dalam perkembangannya itu semakin advance dan bisa dipakai di hampir di semua lini kehidupan manusia.
bikin foto, bahkan bikin foto bergerak, bikin apapun lah. Nah, AI ini di industri kreatif menurut Mbak lebih mengarah sebagai supporting, dalam arti membantu menjadi lebih kreatif, atau sebenarnya malah mendisrupsi nih yang sebelumnya mungkin lebih murni atau mungkin lebih dominan upaya manusia, tapi sekarang sudah ada AI. Nah, ini sifatnya lebih membantu atau sebenarnya ini agak ada sisi disrupsinya? Mungkin tergantung angle ngelihatnya ya Mas. Angle-nya ya. Ya. Tapi kalau buat kita sendiri itu jauh lebih membantu. Kayak sesimpel misalnya kalau kita udah lagi kena kreatif block gitu ya, mau nulis apa nih, ditungguin klien besok. Itu tuh ngebantu banget sih. Cuma tetap aja sih apa yang dilakukan AI itu sendiri pasti ada sisi-sisi dari humanisnya itu yang nggak bisa digantikan sih Mas. Nggak bisa di touch. Jadi kita sendiri kalau di industri kita khususnya untuk di Duality nggak pernah ngelihat AI itu menjadi sebuah ancaman gitu. Nggak, justru kita embrace kehadirannya untuk mempermudah apa yang kita lakukan sehari-hari di kantor gitu. Artinya AI dan manusia sendiri punya domain masing-masing ya. Yes. Dan justru sekarang itu saatnya untuk berkolaborasi dengan teknologi kan, akan semakin powerful dan kreativitas itu semakin tajam gitu mungkin ya. Nah, kalau kita lihat fenomenanya nih Mbak, banyak event, banyak mungkin peristiwa atau banyak kegiatan aktivasi yang dilakukan itu makin lama makin imersif karena perangkat teknologi dan sebagainya. Bahkan dari konser sekarang tidak sekedar orang lihat di panggung nyanyi, tapi benar-benar bisa melibatkan para penonton, disuguhi dengan aneka macam mungkin suguhan visual, secara audio, sehingga merasa benar-benar ada experience baru. Tidak hanya konser tapi juga mungkin pameran, festival, kemudian ada drama musikal, bahkan mungkin pertunjukan wayang pun sekarang udah semakin imersif, semakin modern. Nah, kalau praktek di Indonesia yang menarik apa Mbak? Fenomena apakah fenomena ini semakin menjadi tren atau baru tahap mulai nih sebenarnya? Kalau bisa dibilang sudah menjadi tren. Karena demand-nya kita sendiri itu ke belakang nih udah makin biasanya kan yang kita hari-hari kerjakan ya memang untuk di event activation itu pasti iya. Terus kemudian untuk di periklanan itu iya. Tapi kesini-sini kita lagi ada mengerjakan juga sebuah institusi internasional gitu ya. Dia pengen bikin ruang museum skala besar dan itu konsepnya imersif. Begitu juga di industri lain, misalnya let's say di properti gitu, klien kita yang lain. Itu pun konsep marketing galerinya udah imersif. Jadi imersif digital sendiri udah ada satu lagi juga F&B. F&B mungkin dulu kita pernah punya portofolio F&B juga untuk konsep imersif gitu ya Mas. Cuma mungkin dulu terlihatnya ini eksklusif banget, ini mahal nih. Tapi sekarang brand yang lebih humble pun udah mulai mau experience itu, mau coba explore ke immersive digital itu. Aku jadi ingat sih Mas, jadi ada satu bukunya Pak Hermawan juga yang di marketing 2030. Iya, marketing 2030. Marketing 2030 di situ ada dibilang oleh beliau adalah kalau experience film horor pun nantinya akan lebih nyeremin. Dan itu terjadi lagi Mas. Kita lagi brainstorm dengan sebuah IP, let's say IP gitu ya. Yang mana memang konsepnya adalah entertainment dengan konsep ada horornya, tapi dia mau memasukkan unsur immersive digitalnya. Artinya it's come true gitu. Dan itu sudah menjadi tren digital di Indonesia. Jadi udah semua lini dan semua industri kayaknya ingin coba gitu. Benar-benar, saya juga sepakat sih Pak. Saya melihatnya juga fenomena saat ini kan banyak aktivitas itu dibikin se-imersif mungkin ya, sehingga seluruh panca indera manusia benar-benar tidak sekedar, kalau nonton film tidak sekedar nonton lewat mata atau mendengarkan, tapi bahkan suasananya itu bisa banget. Termasuk film horor kan, bahkan ada yang ada pocongnya di di bioskopnya atau bau-bau dari menyan dan sebagainya. Betul. Nah, tadi sudah sedikit nyinggung apa yang dilakukan Duality ya. Nah, pengen kenalan nih Mbak, Duality Indonesia ini siapa? Duality Studio ini siapa? Kapan berdirinya dan sebenarnya sampai saat ini bergerak di bidang apa aja, dan produk dan layanannya
apa aja sih? Pengen tahu lebih dalam nih Pak. Ternyata pertanyaannya baru di segmen selanjutnya, aku udah colong start, maaf ya. Gak apa-apa. Jadi kalau Duality Studio sendiri ini udah hampir 10 tahun. 10 tahun. Kita bergerak di industri kreatif ini, digital kreatif ini udah 10 tahun. Yang mana core bisnisnya sendiri sebenarnya terbagi 3 Mas. Awalnya kita fokusnya itu di animasi and motion graphic. Motion graphic design karena memang founder-foundernya, bos-bos saya di kantor itu anak-anak di kafe. Jadi anak-anak desain komunikasi visual. Tapi kesini long the way-nya seperti yang tadi Mas Sigit juga singgung, trennya kan udah lebih banyak main di multimedia. That's why kemudian kita enhance untuk bisnisnya, skala bisnisnya dari yang awalnya di animasi dan di motion graphic kemudian di multimedia itu sendiri. Yang mana output multimedianya itu apa aja sih? Kalau di dunia kita yang udah kita aplikasikan, let's say tadi yang si immersive itu bisa bentukan outputnya video mapping, kemudian juga interaktif digital yang tadi bisa disentuh orang, kemudian bergerak visualnya, atau juga nanti ada sensornya dari kinetik yang mengikuti, itu juga kita udah mulai di sana. Dan kemudian juga ada AR, VR, itu sebenarnya kan bukan baru-baru banget, tapi memang banyak industri kliennya atau brandnya yang memang baru kemudian melek, terakselerasi dari kemarin pandemi kan Mas. Jadi banyak retail pun yang udah akhirnya, oh iya juga ya kalau ini AR, VR dijadikan sebagai salah satu sales kit atau promotion kit, ini ternyata seru ya, gitu sih. Terus kemudian core bisnis kita yang ketiga adalah video production. Kita ada video production, cuma mungkin yang membedakannya menjadi unique selling point-nya kita ya pasti di video production hasilnya kita pasti ada sentuhan animasinya. Ya, animasinya ada 3D-nya, ada 2D-nya, ya disesuaikan dengan budget klien ya. Saya paket lah ya. Gitu sih. Jadi kalau Duality arahnya ke sana, jadi sekarang kita klaimnya adalah kita as integrated multimedia agency. Nah, selama 10 tahun nih Mbak, ada mungkin kalau dibilang milestone ya. Kira-kira proyek-proyek besar apa yang mungkin bisa dibagikan nih? Ini boleh disebut brandnya Mas? Aja sih. Ya, kalau dalam 10 tahun terakhir, mungkin aku kasih clue-nya dari industri ya. Misalnya apa? 10 tahun terakhir itu bisa dibilang yang menjadi dominan account di kantor itu masih dari industri otomotif. Otomotif ya. Yes. Karena kenapa mungkin otomotif itu berani untuk explore ya Mas. Let's say untuk dari pandemi kemarin showroom, mana kepikiran orang tadinya belanja mobil pakai online sih Mas. Terus ya karena mereka nggak bisa datang ke showroomnya, tapi mungkin juga kalau yang pengen punya mobil baru mau ngelihatnya gimana, akhirnya terciptalah virtual showroom. Terus kemudian juga ada satu project yang buat kami di Duality itu cukup kompleks karena menggabungkan multidisiplin. Kan kita kan core-nya adalah anak-anak animator ya Mas. Animator, motion graphic designer. Terus kemudian ini ada satu case, mungkin nanti bisa dilihat juga di websitenya kita. Itu, ini brandnya boleh disebut Mas? Silakan aja, atau industrinya boleh. Industri apa juga boleh. Toyota Safety Sense, ya udah sebut aja lah ya. Toyota Safety Sense. Kenapa susah? Karena itu kita di sana jadi belajar, kita menggabungkan multidisiplin ilmu tadi ya, kita belajar si 3D printing, kita trial and error supaya dapat bentuk yang seperti kita mau. Terus kemudian di situ ada animasinya juga, ada augmented reality-nya juga, ada codingnya juga Mas. Gitu. Jadi itu untuk ditampilkan waktu itu di acara activation di Gias ya. Nah itu buat kami cukup kompleks. Kemudian juga ada yang terkait dengan multimedia immersive, itu ada salah satu installation di restoran di Bali. Itu jadi rumit kenapa? Karena secara media venue-nya ya di goa gitu. Mapping di gedung angle-angle-nya ketebak ya. Tapi kalau di goa sudut-sudutnya itu cukup challenging sih. Mungkin itu so far 2 yang kompleks. Kalau yang lain kita udah cukup familiar, tinggal dikulik sana kulik sini. Terus ada tadi mungkin ada kolaborasi sama orang IT. Jadi makin kesini kita udah semakin banyak belajar
dari segi IT-nya, codingnya gimana, secara teknologinya gimana. Padahal dasarnya kan kita sebenarnya basicnya kreatif visual ya. Tapi udah mau nggak mau bergeraknya demand-nya ke sana Mas, ke multimedia, imersif. Ya udah kita juga mesti belajar ke sana juga sih. Oke, menarik ya, seru ya. Iya. Nah, kalau dikontekskan di marketing nih Mbak, imersif kan cukup dekat dengan multisensory marketing ya, karena yang disentuh itu kan hampir seluruh indera manusia ya. Sehingga orang bisa merasakan sesuatu yang baru yang mungkin nempel, tidak hanya nempel di badan, di telinga, di perasaan, di lidah, tapi juga nempel di ingatan. Betul. Nah, kalau itu ditawarkan kepada brand nih sebagai bentuk strategi atau pendekatan marketing yang baru yang lebih tadi imersif tadi, sebenarnya apa sih manfaatnya bagi brand gitu? Yang bisa didapatkan brand supaya tidak sekedar wah ini ada kreasi baru nih, wah campaign sebuah brand ini sangat menarik, kreatif, tapi impact ke brandnya sendiri sebenarnya apa sih? Ya, kalau yang aku tahu nih Mas, kalau dari segi marketing sendiri kan memang makin kesini narasi digitalnya nih makin luas ya. Nah kemudian kalau impactnya untuk brand mungkin yang banyak lagi sekarang banyak demandnya juga adalah out of home yang memanfaatkan CGI atau out of home yang memanfaatkan anamorphic. Jadi kalau CGI sendiri kan itu fungsinya untuk kita blast ke media sosial, tapi kan orang jadi rame. Terus kemudian juga orang awam kayak kemarin kita bikin ada salah satu brand bikin CGI untuk ads-nya mereka. Jadi seolah-olah nih sepatu kan Mas, brand sepatu. Jadi gede banget, terus dia turun gitu jatuh dari mall. Itu ternyata pas begitu kita kasih lihat ke beberapa potensial atau ke beberapa kolega, ini emang beneran di syuting ya, emang ada ya sepatunya segede gini. Itu tuh ternyata masih menjadi conversation ya. Dan mungkin kalau secara brand guerrilla marketingnya tuh dapat Mas, karena ada unsur surprise di sana. Terus kemudian si tadi yang anamorphic, let's say untuk di out of home, dia menampilkan iklannya yang anamorphic. Kita juga bikin ini yang masih ada di PRJ, salah satu brand, itu juga dia memanfaatkan bootnya di atasnya ada LED gede, terus kemudian ada si anamorphic 3D-nya. Itu pun cukup menarik. Impactnya buat brand apa? Audiens itu gampang ingetnya karena ini nih yang keluar nih ya kemarin si artis A-nya nih, atau ini yang kemarin viral yang jalan campaign mobil banyak banget di Lawang Sewu, ada sebuah bank kita bikinin untuk CGI medsosnya, itu juga jadi viral Mas. Karena tadi kok nih ada mobil segede banyak, mereka uang campaignnya emang gede ya, jadi conversation lah. Padahal kan enggak, itu cuma CGI. Justru jauh lebih menghemat budget brandingnya mereka. Gitu sih Mas. Ya, kalau dikaitkan dengan customer pet nih, di era digital itu kan ada 5A ya Pak ya. Kalau di kami kan nyebutnya 5A. Pertama itu aware, appeal, ask, act, dan advocate ya. Nah apa yang ditampilkan tadi yang dari Duality Studio lakukan itu kan di tahap pertama tuh orang ada aware dulu nih, wah ada apa nih, ada sesuatu yang unik, terus appeal, kok ini keren banget nih, ada appeal, ada yang kena ini kayak, atau ini gue banget, atau ini keren banget, terus baru mungkin tertarik dengan act-nya, bisa pengen bener-bener nih pengen lihat ada nggak sih beneran datang atau enggak, seperti itu kan. Terus pada akhirnya terakhir mungkin advocate kan, sehingga benar-benar bisa viral dan sebagainya. Syukur-syukur bisa pesan dari iklan yang ditampilkan itu akhirnya kena, orang datang ikut membeli dan sebagainya, tidak sekedar melihat iklannya tadi. Itu ya kurang lebih ya Mbak ya. Kurang lebih sih gitu. Jadi memang kalau dari dikaitkannya dengan 5A tadi itu Mas, memang yang biasanya objektifnya adalah di aware-nya dulu, aware dan appeal. Karena mungkin kalau udah masuk turunannya ke tadi yang act and advocate, itu kan toolsnya beda lagi tuh Mas. Ke digital marketingnya ya. Orang tahu dulu ya. Betul. Orang heboh dulu tahu, benar, kepincut.
oh keren nih, baru mereka cari tahu. Gitu kan karakternya customer sekarang ya Mas, behaviornya ya. Kalau nggak digituin juga mungkin nggak apa. Karena kan udah terlalu banyak ya produk pilihannya Betul. untuk si customer ya. Jadi mungkin secara brandnya pun harus do something yang bisa attract attentionnya mereka kan. Gitu sih Mas. Nah, cara mengukur dari sebuah keberhasilan atau kesuksesan selama ini dipakai oleh Duality Studio ini apa Pak? Sebuah iklan yang imersif tadi atau campaign yang imersif tadi seperti apa? Kalau jujur biasanya KPI kita nggak sampai ke sana karena kalau KPI-nya di kita itu kalau dari kita ya parameter kita ya kliennya happy apa enggak dengan resultnya. Karena kalau misalnya sampai ke call to actionnya sampai ke salesnya itu biasanya ada agensinya sendiri tuh Mas. Beda lagi ya wilayahnya. Karena kita memang biasanya sebagai multimedia agency untuk brand itu digandeng dengan advertising agensinya. Gitu. Jadi nanti biasanya KPI-nya mereka tuh. Tapi kalau tolak ukurnya di kita ada satu brand kemarin dia bikin satunya anamorphic LED, terus kemudian satunya untuk out of home, kemudian satunya lagi dia bikin di activation. Nah, itu puji Tuhan dan alhamdulillahnya apa yang kita buat kemudian dijadikan benchmark untuk regional mereka di luar gitu. Kan company luar nih Mas. Let's say company Korea gitu ya. Akhirnya di Korea pun dibahas dan itu jadi benchmark. Kreatifnya mesti minimumnya kayak gini nih. Nah itu sih buat kita udah pencapaiannya di situ sih. Dan satu lagi adalah yang jadi parameter kita adalah karena sebagai service agency juga ya di customer loyalty dan di word of mouth-nya. Rata-rata yang kita pegang, alhamdulillah repeat order lagi. Jadi ada retainer lah ya. Ada satu brand itu udah 8 tahun melekat sih. Itu mungkin parameter kita Mas. Parameternya ya. Karena memang ya customer klien puas gitu ya dan pengen improve lagi. Nah, tentu apa yang dilakukan di Duality Studio terkait dengan creativity yang dibangunkan tidak selamanya creativity itu akan terkesan kreatif ketika diulang-ulang ya. Selalu harus ada inovasi yang menciptakan sesuatu yang baru hari ini bagus, besok mungkin sudah ya monoton. Nah, untuk terus improve ide-ide baru, kreasi baru itu apa yang dilakukan Duality Studio Pak? Yang dilakukan Duality Studio adalah kita selalu open. Kalau Mas di kantor ya, mungkin majority-nya itu Gen Z Mas. Gen Z. Jadi kebanyakan memang Gen Z dan walaupun mungkin founder-foundernya atau senior manajerialnya itu ya milenial Mas ya. Tapi kita selalu sadar kalau ini adalah kita ada di industri yang percepatan perubahannya tuh deket banget gitu, cepet banget. Pace-nya juga mesti dinamis banget. Nah supaya nggak bosen tuh gimana? Supaya nggak bosen adalah kita selalu open untuk collaborate interdisiplin Mas. Misalnya kita ada project yang tadi ya untuk pembuatan sebuah immersive museum gitu ya. Yang mau nggak mau yang kita gandeng adalah expertise yang memang di kontraktor, di interior sipilnya, terus kemudian juga di interiornya. Karena kan misalnya kita bikin dari segi konten multimedianya, tapi kalau konten multimedianya terus kemudian nggak inline sama konsep ruangannya atau konsep gedungnya kan juga jadi aneh ya Mas. Nah itu nanti kita jadi belajar lagi nih. Yang idealnya gimana sih kalau untuk bikin ruang yang multimedia friendly, terus yang orang tuh nyaman dari journey pertama kali masuk sampai selesai, mereka tuh nggak ngerasa ruangannya kok ini ribet atau kok nggak menarik, kontennya bagus tapi dari interiornya nggak mendukung, message-nya kan nggak sampai. Jadi yang kita lakukan adalah supaya nggak bosan kita selalu open dengan interdisiplin ilmu dan kita selalu terima masukan dari manapun sih yang kita rasa itu adalah jadi kuncinya sih Mas. Ya. Apalagi kan customer juga mungkin audiens ya. Audiensnya kan nunggu apalagi yang baru nih, apalagi yang baru gitu ya. Sampai kalau sudah sampai segitunya berarti kan menarik itu. Seperti itu. Nah, strategi untuk mengeducate customer seperti apa Pak? Untuk meyakinkan nih bahwa immersive marketing ini dah yang saat ini cukup powerful ya untuk menggrab segmen yang mungkin lebih mudah yang tadi Mbak sebut Gen Z ya. Karena Gen Z kan sudah benar-benar tap in dengan digital ya. Bahkan dunia mereka kan
seperti amfibi itu kan, bahwa ya online dan offline, Betul. di digital dan di saluran fisik, seperti apa? Ya, sebenarnya sih kalau meyakinkannya itu in term of mereka paham kalau imersif ini adalah sesuatu yang mereka butuhkan, mereka udah cukup sadar itu. Yang sulit adalah mengeducate kalau ini nggak murah. Iya, yang sulit itu mengeducate kalau ada kualitas, ada harga lah ya. Karena banyak kalau secara ngomongin scope bisnisnya tuh kompetitornya kan juga nggak sedikit ya. Jadi yang kita perlu tajamkan gitu ya ke klien adalah kalau mau hasilnya yang wow, itu memang perlu ada pembaruan secara tools marketing yang mereka pakai gitu ya. Tapi kalau misalnya imersifnya sendiri, kebanyakan sih mereka datang ke kita tuh udah tahu mas, gue pengen banget nih, pengen punya kayak gini gitu. Kayak gue kemarin ngeliat ada di sini, bisa nggak sih bikinin? Kan jawabannya selalu bisa ya. Kemudian pertanyaan baliknya adalah, apakah memang budgetnya kemudian udah siap untuk kita bikin immersive marketing ini. Jadi biasanya kalau kita menawarkannya kemudian solusi mas, solusinya adalah mungkin nggak perlu nih yang udah langsung satu area semua di immersifin. Mungkin kita bisa chop dulu dari kebutuhan yang paling terjangkau lah. Let's say tadi misalnya dia bisa pakai untuk si bahan media sosialnya dengan CGI ads-nya dulu. Kemudian nanti kalau dia udah seneng dengan impact-nya kan kelihatan tuh mas ya. Baru nanti kemudian di berikutnya budgetnya biasanya dia juga udah confident untuk mengajukan program yang lain, program yang baru gitu sih mas. Oke mbak. Nah terakhir mbak sebelum closing ya mbak ya. Teknologi kan tidak pernah berjalan mundur ya mbak. Nggak ada hukum teknologi itu mundur, selalu maju dan selalu memberi kejutan-kejutan baru di waktu-waktu mendatang dan itu begitu cepat. Nah prediksi mbak Ella nih 5-10 tahun lagi yang perlu diantisipasi oleh Duality Studio, teknologi yang seperti apa yang mendukung untuk ranah kreatif ini? Teknologi yang mendukung untuk ranah kreatif kita rasa udah cukup banyak sekali dan udah cukup aware dari segi pasarnya juga gitu ya. Karena tadi itu yang seperti aku sempat singgung sebelumnya, hampir semua industri yang mungkin tadinya nggak kepikiran, let's say dia hotel, tapi terus kemudian yang biasanya untuk promotion kitnya atau sales kitnya manual gitu ya, tapi kemudian karena dia sadar ada kebutuhan teknologi ini, kemudian dia minta 360 virtual room. Kemudian dari industri yang beda lagi, kalau brand sih udah pasti ya, apalagi FMCG brand-brand besar, mereka udah lebih aware lah dengan kebutuhan ini. Termasuk juga mas mungkin adalah nantinya pasarnya UMKM. Jadi mungkin UMKM pun kan sekarang retail udah mulai banyak jalan tuh ya mas ya untuk AR. Betul. Mereka udah pakai AR, lipstick di e-commerce warnanya berubah, atau katalognya furniture dia bisa langsung menyesuaikan dengan ruangan. Mungkin 10 tahun ke depan itu sudah lebih quote-unquote lebih murah ya, lebih terjangkau. Jadi harusnya sih marketnya akan potensinya besar sekali dan persaingannya juga akan semakin ketat karena juga I believe untuk tools teknologi yang mendukungnya juga kan tadi Mas bilang ya nggak akan mundur. Betul. Akan makin canggih, canggih. Mungkin yang perlu dipertahankan kita misalnya sebagai agency adalah gimana supaya tetap sih human touch-nya ini nggak tergantikan dan nggak hilang sih mas. Oke. Terima kasih Mbak Ella. Sama-sama. Sayang sekali waktunya udah habis dan sebelum kita tutup dan sebelum nanti ada closing statement, saya pengen ngajak teman-teman marketing semuanya untuk mengkepoin Instagram dari Duality Studio yaitu @dualitystudio. Nah nanti mungkin dari para marketing bisa melihat teknologi-teknologi apa yang dipakai atau aktivasi-aktivasi imersi seperti apa bisa dilihat di sana sebenarnya. Nah sekarang saatnya untuk closing statement dari Mbak Ella, silakan Mbak.
Closing statement ya? Iya. Apa yang nggak mikirin lagi Mas tadi aku Mas? Ini nggak ada nih tadi di list pertanyaannya nih. Closing statementnya apa ya? Ya mungkin pesan-pesan ke teman-teman marketer yang ada di manapun. Kalau mungkin karena ini saya yakin yang nonton Marketeers dan yang baca majalah Marketeers itu adalah memang udah expert ya. Jadi ditunggu untuk challenge-nya, untuk bisa selalu memberikan sesuatu yang baru ke klien, ke customer, dan kita Dolety Studio selalu siap untuk bisa berkolaborasi dengan brand Bapak Ibu sekalian. Oke. Jualan tetap ya. Oke, makasih Mbak Ila. Ya, sama-sama. Paparannya yang inspiratif ya. Kita bisa Thank you. melihat industri kreatif dari sisi yang lebih menarik lagi dari sisi imersif tadi. Marketeers, demikian obrolan saya dengan Dolety Studio. Jangan lupa subscribe Marketeers TV agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di trending berikutnya. Tetap trend dan marketing. See you dan selamat sore. Bye.